Nah, gimana sih pandangan Abang tentang beras dan pupuk palsu? Terus peran kementerian di situ kayak gimana? Ya itu kemarin sempat rame ya, itu 2015 itu ada masalah beras palsu, itu katanya beras pakai campur plastik gitu kan. Jadi kalau menurut Undang-Undang 18 2012 tentang pangan, itu pasal 136 sampai 140 itu ancaman pidananya 5 tahun, denda 10 miliar. Cuman karena kurang bukti akhirnya ditutup, dan banyak orang mempertanyakan ini komitmen Polri sama BPOM gimana kan gitu kan. Nah, kasus pupuk palsu lebih menarik lagi. Itu namanya di 2023, 2024, bahkan sampai sekarang. Itu kan masalah pupuk subsidi. Itu sampai ada 4 produsen sama 115 distributor itu kena blacklist, bahkan dicabut izinnya sama sama Pak Amran ya. Nah, tapi kalau menurut aturannya, jadi menurut KUHP itu bisa kena pemalsuan keterangan, itu pasal 266. Bisa juga kena Undang-Undang 11 2008 tentang ITE, menyebarkan berita bohong berakibat kerugian, itu pasal 28 ayat 1, itu pidananya 6 tahun plus denda 1 miliar, itu pasal 45 ayat 2. Ada lagi Undang-Undang 2022-2019 tentang sistem budidaya pertanian, itu melanggar standar mutu pupuk, itu pasal 71 ayat 3, itu kena 6 tahun juga, plus malah dendanya naik nih 3 miliar, itu pasal 121. Ada lagi Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, itu memproduksi, menjual barang-barang yang tidak sesuai dengan standar mutu, dalam hal ini pupuk ya kan, itu pasal 8 ayat 1, itu kena pidananya 5 tahun sama denda 2 miliar, itu pasal 62 ayat 1. Ada lagi tentang menyesatkan konsumen, pasal 11A, itu pidananya 2 tahun dengan denda 500 juta, itu pasal 62 ayat 2, dan mereka diwajibkan ganti rugi, menghentikan kegiatan, sama barang-barang yang sudah beredar itu bisa ditarik, itu pasal 63. Dan yang terakhir itu bisa kena Undang-Undang Tipikor, itu karena menyalahgunakan jabatan, menguntungkan diri sendiri sampai merugikan negara, itu pidananya bisa 20 tahun sama denda 1 miliar, pasal 3. Itu jadi pidananya berlapis gitu loh. Nah, kalau peran Kementan itu menurut Undang-Undang 22 tahun 2019 tentang sistem budaya pertanian sama Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan, itu membuat regulasi atau kebijakan terkait izin usaha, izin ekspor impor, penanaman modal, penyediaan lahan, penyerapan panen, sama subsidi. Nah, habis itu mereka harus melaksanakan penerapannya, melakukan pengawasan dan penindakan, baik itu hukum atau administrasi. Jadi Kementan itu bisa berjalan apa enggak itu ya kita lihat aja dari hasilnya di lapangan. Kalau memang hasilnya berantakan, ya berarti nggak jalan. Buat kalian yang mau melek hukum, silakan nonton video saya. Kalau suka boleh like dan follow, kalau nggak suka, nggak apa-apa, dislike aja.